Karena termasuk hewan ektoterm atau berdarah dingin, kura-kura harus berjemur. Hewan ektoterm adalah organisme yang suhu tubuhnya bergantung pada sumber panas eksternal, seperti sinar matahari atau lingkungan sekitarnya, karena tidak dapat memproduksi panas internal yang cukup. Suhu tubuh mereka berfluktuasi mengikuti suhu lingkungan, mempengaruhi tingkat aktivitas mereka. Contohnya adalah reptil, amfibi, ikan, dan invertebrata. Ektoterm mengatur suhu tubuh melalui perilaku seperti berjemur untuk mendapatkan panas atau berteduh untuk mendinginkan diri. Contoh hewan yang termasuk ektoterm adalah buaya, kadal, ular, kura-kura, katak, salamander, ikan, dan sebagian besar serangga. Memiliki tingkat metabolisme yang lebih rendah dibanding hewan endoterm atau berdarah panas. Dapat bertahan hidup dalam jangka waktu lebih lama tanpa makanan karena energi tidak digunakan untuk menghasilkan panas tubuh. Umumnya tahan terhadap fluktuasi suhu yang ekstrim, sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Selain ektoterm dan endoterm, ada juga istilah poikiloterm. Meskipun sering dianggap sama, ektoterm adalah tentang sumber panas eksternal, sedangkan poikiloterm adalah tentang fluktuasi suhu tubuh. Namun, sebagian besar ektoterm adalah poikilotermik atau suhu tubuh bervariasi. Ektoterm beradaptasi dengan lingkungan dingin dengan hibernasi atau dalam kasus ekstrim menghasilkan senyawa krioprotektan seperti pada katak kayu untuk bertahan hidup. Kura-kura harus dijemur atau basking untuk mendapatkan sinar UVA yang membantu merangsang kura-kura untuk lebih aktif dan meningkatkan nafsu makan, membantu mengatur ritme sirkadian atau pola tidur bangun dan perilaku kawin, membantu kura-kura mendeteksi makanan dengan lebih baik. Sinar UVB penting untuk memproduksi vitamin D3 agar kalsium terserap maksimal, memastikan cangkang dan tulang kuat. Berjemur juga membantu mengatur suhu tubuh untuk hewan berdarah dingin, mengeringkan tubuh untuk mencegah infeksi jamur atau bakteri, serta menjaga nafsu makan. Sinar UVB membantu metabolisme kalsium, mencegah metabolic bone disease atau MBD, atau penyakit cangkang lunak. MBD adalah kondisi serius akibat ketidakseimbangan kalsium, fosfor, dan vitamin D3 yang menyebabkan tulang atau cangkang lunak, cacat, dan lemah. Gejalanya meliputi cangkang lembek, tempurung piramiding atau menonjol, lemas, kaki bengkak, dan sulit makan. Penyakit ini dapat dicegah dengan nutrisi tepat dan sinar UVB. Penyebab utamanya, kurangnya paparan sinar matahari atau UVB yang dibutuhkan untuk sintesis vitamin D3, diet yang rendah kalsium atau terlalu tinggi fosfor, suhu lingkungan yang terlalu dingin atau kelembapan yang tidak sesuai. Gejalanya antara lain tempurung lunak, yaitu cangkang kerapas atau punggung atau plastron perut terasa empuk saat ditekan. Piramiding, bentuk tempurung yang tumbuh menonjol ke atas seperti piramida, menandakan pertumbuhan yang tidak normal. Deformasi fisik, rahang bengkak, kaki bengkok, atau tulang belakang melengkung. Perilakunya, kura-kura lesu, kurang aktif, sulit berjalan, dan nafsu makan menurun. Pencegahan dan penanganan, jemur kura-kura di pagi hari secara rutin atau gunakan lampu UVB khusus reptil. Berikan makanan kaya kalsium dan gunakan suplemen kalsium jika diperlukan. Jika dicurigai terkena MBD, segera bawa ke dokter hewan spesialis reptil untuk pemeriksaan radiografi atau X-ray. MBD dapat disembuhkan jika dideteksi lebih dini, namun kerusakan struktural yang parah seringkali permanen. Sebagai hewan ektoterm, kura-kura butuh panas eksternal untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan aktivitas. Mengeringkan tubuh kura-kura secara rutin dapat mencegah infeksi jamur dan menghilangkan parasit seperti lintah. Jemur kura-kura di pagi hari sekitar pukul 7-9 selama 15-30 menit. Pendapat lain mengatakan sekitar pukul 8-11 siang dengan
durasi minimal 1 jam. Selalu awasi saat dijemur untuk menghindari resiko kepanasan atau overheating atau dari serangan predator. Jika tidak ada sinar matahari atau tidak ada waktu untuk menjemur, kita bisa menggunakan lampu khusus UVB dan UVA di dalam kandang. Lampu UVA UVB wajib untuk kura-kura indoor sebagai pengganti matahari, berfungsi merangsang aktivitas dan menyerap kalsium atau vitamin D3. Beberapa pilihan lampu yang bisa digunakan. Yang pertama ada lampu UVA plus UVB 2-in-1 atau full spectrum. Praktis menghasilkan panas sekaligus sinar UV. Umumnya berbentuk bohlam spot dengan daya 25 watt, 50 watt, hingga 75 watt. Yang kedua ada lampu merkuri atau uap merkuri. Lebih tahan lama dan memancarkan panas serta UV yang kuat, cocok untuk kandang besar. Pilihan yang ketiga ada lampu neon strip atau compact. Bagus untuk UVB, namun seringkali membutuhkan lampu basking terpisah untuk panas. Nyalakan 8-10 jam di siang hari, matikan saat malam untuk menjaga siklus tidur. Pasang lampu berjarak sekitar 20-30 cm dari kura-kura agar intensitas panas dan UV tepat. Lampu UVB UVA, terutama jenis compact atau merkuri, sebaiknya diganti setiap 6-12 bulan sekali, karena pancaran UVB akan menurun seiring waktu meskipun cahaya masih terang. Pastikan menggunakan fitting lampu keramik yang tahan panas. Daratan untuk kura-kura air atau basking spot sangat krusial untuk berjemur. Daratan harus mudah diakses, stabil, tidak abrasif, dan menyediakan ruang yang cukup untuk berjemur. Beberapa pilihan untuk tempat berjemur kura-kura ada pulau terapung atau basking platform. Biasanya terbuat dari plastik atau bahan apung lainnya. Bisa juga dari batu besar atau batu karang, batu halus yang rata, atau batu karang dapat digunakan untuk berjemur. Kita juga bisa menggunakan kayu apung atau driftwood, ranting atau kayu apung halus yang aman digunakan. Pastikan tidak menggunakan kayu beraroma seperti cedar. Yang terakhir, pilihannya kita bisa pakai styrofoam yang lebih ekonomis dan bisa diselipkan di akuarium. Suhu di area berjemur sebaiknya berkisar antara 35 hingga 39 derajat Celcius. Pastikan kura-kura dapat dengan mudah memanjat ke daratan, pilih material yang mudah dibersihkan, pastikan daratan stabil dan tidak berpotensi menjepit kura-kura. Kura-kura akan merentangkan kaki dan leher mereka untuk memaksimalkan paparan sinar matahari. Saat suhu tubuh sudah terlalu panas, kura-kura mungkin akan membuka mulutnya untuk melepaskan panas berlebih atau panting. Mereka akan segera masuk ke dalam air atau bersembunyi jika merasa terancam saat berjemur. Meskipun memiliki tujuan yang sama, terdapat sedikit perbedaan kebiasaan saat berjemur antara kura-kura jantan dan betina, terutama terkait faktor reproduksi dan perilaku sosial. Kebiasaan kura-kura betina durasinya lebih lama. Betina cenderung berjemur lebih lama dan lebih sering, terutama selama musim bertelur, spring dan summer. Energi dari panas matahari digunakan untuk mendukung perkembangan telur di dalam tubuh mereka. Betina seringkali lebih pasif dan chill atau tenang saat berjemur dibandingkan jantan. Kebiasaan kura-kura jantan cenderung berjemur hanya untuk mencapai suhu tubuh optimal, lalu kembali ke air lebih cepat daripada betina. Jantan sering menunjukkan sifat lebih agresif dan teritorial saat berjemur, bahkan bisa bertarung untuk memperebutkan tempat berjemur terbaik. Jantan seringkali lebih aktif dan sibuk di area penjemuran, terutama jika ada betina.